Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 221F129. Nah, di sini saya akan menjelaskan anak tunalaras untuk memenuhi tugas UAS, ya, tugas UAS. Nah, dengan dosen pengampu kami adalah Ibunda Sugihartati. Oke, kita akan lanjut. Apa yang dimaksud anak tunalaras? Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Klasifikasi anak tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William M. 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, atau the semi-socialized child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya, warga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma-norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Okay. Children are assessed a private level of social. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap yang sosial yang benar dan terlantar dan pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dihendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang lama. Kedua, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Kedua, anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari 1. Neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi orang konselor. Keadaan keseluruhan ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga
yang menolak atau sebaliknya terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesalahan yang berat. Yang kedua adalah ciri lebih sukses. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran dari serta tidak memiliki identitas diri adanya ketidakkesadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya meminum keras obat-obatan, B. Klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak menalas dibagi menjadi beberapa jenis yaitu nama conduction disorder. Juga disebut individual dengan yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemalas, tidak patuh, mementang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatian, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh dan ramai. Sosialisasi yaitu berbagai perilaku dilakukan secara kelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng keluarga, geng keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah dan lari dari rumah. Aksi ini juga disebut personal problem adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak pernah bersedih, tidak pernah berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu merasa terendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup dan sering menangis. Imaturi atau identifikasi yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang menatang seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan kurang minat, gagal dalam sesuatu ceroboh dan tidak rapi. Faktor penyebab tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi dan memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang dinilainya. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tunalaras, yaitu 1. Faktor biologis. Tunalaras pada seorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologis biasanya disebabkan karena ketidakstabilan kondisi biologis. Seorang yang mengalami tunalaras memiliki ketidakseimbangan faktor genetik, penurunan sistem dan infeksi brain damage, sehingga hal ini tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental dan faktor prenatal. Ciri anak tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suatu suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar 2021, karya Septi Nur Fadilah, berikut beberapa ciri tunalaras. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain, mereka bersama rendah diri, suka meremehkan orang diri lain. Sering berkelahi, tidak mempunyai ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering menunjukkan rasa pemanasan dengan orang lain. Mengalami gangguan perilaku yang utama adalah berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, bangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penantang, tidak mau bersama-sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, membohong, iri hati, mempercayai, ceroboh. Mengalami kecemasan dan menyendiri adalah cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sedih, rendah diri. Mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang, anak yang kurang dewasa, pelabur, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengetuk, pengeluh. Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik, kelainan perilaku, menganggap penyelesaian
sosial dan sekolah yang buruk. Akibat dalam perjalanan hidup yang pertama adalah hasil belajar di beberapa kata, yang kedua adalah sering berurusan dengan guru BK, yang ketiga adalah tidak naik kelas, yang keempat adalah sering bolos, yang kelima adalah sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun masyarakat dan lain-lain. Karakteristik sosial atau emosional adalah yang pertama adalah karakteristik sosial adalah dapat disebutkan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial, masalah yang menimbulkan gangguan lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Yang kedua adalah perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tindakan mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat meminta, melakukan. Ketiga adalah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tertekan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rasa rendah diri, ketakutan, dan sifat rasa atau sensitif dikarenakan fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa penggangguan makan, penggangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit dan lain-lain. Kelainan yang lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab ketunalarasan yang pertama adalah kondisi keadaan fisik. Difungsikan kelenjar yang ada merupakan salah satu penyebab timbul kejahatan bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat gangguannya dan mental seseorang sehingga akan dipengaruhi terhadap perkembangan otaknya. Yang kedua adalah masalah perkembangan dalam jalan setiap fase perkembangan individu untuk terhindar dari berbagai konflik-konflik emosional itu terjadi pada masa anak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung resiko berbahaya jika kurang dapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Keluarga penletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak dalam keluarga pula akan beroleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku, kasih sayang dan perhatian kawasan sebagai 4. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikan. Lingkungan masyarakat, salah satu hal ini dampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu menirukan perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif, dan lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang tidak dapat memicu munculnya perilaku penyimpang.
Klasifikasi anak tunalaras dilansirkan dari buku Setan Belajar dan Psikologi meningkat pada anak, implementasi pada anak usia sekolah dasar 2011 oleh Siti Nurbayani dan kawan. Klasifikasi tunalas dapat dibedakan berdasarkan jenis yang belajar mengenai. Berdasarkan jenis tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama aspek kepribadian orang atau anak tunalaras umumnya mengalami kelainan perkembangan emosi serta menyesuaikan diri pada pergaulan. Dua, aspek kejahatan jiwa. Klasifikasi ini menunjukkan seseorang yang mengalami tunalaras memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian umum dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Berdasarkan derajat penyimpangan tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu anak tunalaras taraf yang memiliki dengan lingkungan sekitar dengan taraf ini. Dua, anak tunalaras sedang menunjukkan penyimpangan emosi dan menyesuaikan diri dalam taraf sedang. Biasanya anak yang mengalami tunalaras sedang membutuhkan pelayanan tersendiri dalam proses belajar. Yang ketiga adalah tunalaras berat. Klasifikasi tunalaras memperhatikan bahwa terjadinya pelanggaran hukum oleh orang atau anak tunalaras karena telah mengganggu ketertiban masyarakat, contohnya penggunaan narkoba. Kondisi emosi. Emosi yang sehat meliputi situasi yang membuat seseorang secara umum maupun secara psikologinya, termasuk bagaimana perasaan terhadap dirinya sendiri sebagai kualitas berhubungan dengan lingkungan dan kemampuan untuk memberikan perasaan dalam menghadapi masalah atau kendala yang dihadapi. Seseorang dikatakan sehat secara emosi bukan sekedar bebas dari semua masalah kesehatan mentalnya. Lebih dari itu, orang yang sehat secara emosi yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa tidak aman. Menurut Sesmin 1976, kriteria emosi yang wajar adalah dan normal adalah: 1. Dapat diperkirakan dan disesuaikan emosi yang dialami, biasa dapat diharapkan dan sejajar dengan besaran rangsangan yang menimbulkan situasi rangsangan. Yang kedua adalah dilihat dari lamanya emosi tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama, tidak dapat pada tempatnya. Yang ketiga adalah dari lamanya emosi yang ditampilkan terlalu lemah dan tidak pula terlalu kuat yang berhubungan dengan situasi. Menurut Bimbo-Bursana 2005, emosi yang matang adalah individu yang memiliki situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum berkreasi secara emosionis, tidak lagi berkreasi tanpa berpikir sebenarnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang yang mana diharapkan emosinya akan lebih matang, dan individu kan dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosinya. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth Bilderlock 1980 yaitu: 1. Kontrol diri. Individu mampu mengungkapkan emosinya pada saat yang tepat. Yang kedua adalah pemahaman diri individu. Individu punya reaksi emosional stabil dan berubah seketika. Yang karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut studi dan kawan-kawan 2013, perkembangan perkembangan badan, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dilihat sebagai berikut. A. Perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar mereka karena masalah gangguan emosi yang mengalami.
Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki integrasi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan justru menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan integrasi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyampaikan teman-teman pada masa dasar. Seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. B. Perkembangan kepribadian. Kepribadian menunjukkan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisik. Individu yang turut menentukan cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali katakan dengan upaya pembunuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi kebenturan antara usaha pembangunan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam membunuh kebutuhan dan menyelesaikan konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu, sulitnya menjadi perilaku menyimpang, dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak laras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan mengandalkan diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. D. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak cerdas mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunanetra memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan mereka merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila ada menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunanetra menurut Hidayat dengan kawan-kawan 2013. Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi cara ini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunanetra, antara lain yaitu sebagai berikut. A. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan hubungan emosi. Bahkan alat tes yang lainnya yaitu tes ekspresi yang memiliki beberapa jenis, yaitu tes Rachel. Jadi kamu gambar gambar ini kan harusnya kan gambar ya. B. Sosiometri. Sosiometri adalah tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seorang sebenarnya. Dialah tanyakan pada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memiliki pemilihan sendiri dari jawaban itu. Akan diketahui siapa yang disukai oleh para anggota. Perlu diperingati bahwa hasil sebenarnya adalah hasil sementara yang perlu ditelah lebih lanjuti. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunanetra bukanlah begitu tidak terpencil lagi dari sosiometri berikut. Walaupun demikian, sosiometri dapat
dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. C. Membandingkan dengan tingkah laku dengan pada umumnya. Keadaan tunanetra dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuannya untuk mengatakan jahat dan tidaknya atau selesai tidaknya tingkah laku para anggota. Siapa yang melanggar ketentuan ini dapat dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi bagi akan diterima malah yang dipuji. D. Memeriksa ke klinik psikiatris anak. Berikut usaha lain untuk mengetahui anak tunaras adalah dengan membersihkan klinik psikiatris. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menentukan apakah seseorang mempunyai kelainan tunaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dilakukan oleh klinik psikis adalah anak yang menyebutkan istilahnya antara lain: A. Anxiety hysteria. Mereka takut pada sesuatu atau pada seorang yang alasan yang dapat diterima perasaan ini lahir dari usaha menekan rasa yang sebanyak tumbuh. Mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada diri pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan rasa yang sifat naluriah. Obsesional nervous cepat menuduh, banyak dialih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Hal ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal itu juga ditimbulkan dari usaha menoleh suatu hasrat seksual. Berhasil sesuka dengan seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan seks dengan teman sejenis. Karakter dasar perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak menghadapi penyelesaian. Penyelesaian anak mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-segalanya. Layanan pendidikan anak tunanetra. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi yang membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademiknya, membangun kemampuan sosial, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol dari dan kepercayaan diri. Menurut Memulyani dan Caryoto 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, yaitu berusaha mengatasi semua masalah dan dengan menyelesaikan proses belajar sesuai dengan kondisi anak tersebut. Pertama, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektualnya. Memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mencetak diri terhadap lingkungannya. Yang kelima adalah memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah anak tunaras. Adapun menurut Piranggeole dan Guino 2015, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan berperilaku seperti anak tunaras atau tunanetra sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interest boosting atau memberikan perhatian siswa agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang dikerjakan. Alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode dan media pembelajaran yang menambah berkaitan serta memperhatikan siswa materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, planning atau perencanaan teknik, pengambayan atau penolakan.
Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dan siswa terjadi. Misalnya ketika dalam situasi yang salah satu siswa berusaha untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik penghambatan diberikan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan yang belajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperlukan untuk diberikan bagi tunanetra terkait masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga adalah providing more information, pemberian informasi lanjutan, memberikan penjelasan Yang ketiga adalah providing more information, memberikan informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi, saya melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman. Yang keempat, teknik adalah mengurangi ketegangan dan humor. Seringkali suatu masalah yang sensitif sekalipun akan terdamaikan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, keadaan ini perlahan dapat teredam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Yang kelima adalah acknowledging the missing, memberikan suatu pesan pengakuan. Memberikan pesan pengakuan dengan jujur dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Berikut sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.